Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan kembali memuji menyembah Allah kita. Karena Dia baik untuk saudara dan saya. Kita hidup, kita ada hari ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan angkat hati kita untuk kita memuji menyembah Dia. Bersyukur kepada Allah yang hidup. Dengan sungguh dan segenap hati kita mau memberi yang terbaik bagi Allah kita hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita angkat pujian ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau rasakan hadirat Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Allah hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Kami bersyukur. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
Haleluya. Sembah Dia dengan sepenuh hati. Dengan rasa syukur kepada Allah. Kita masih hidup sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Nya. Oleh karena kebaikan-Nya. Karena pemeliharaannya. Karena kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Mari sembah Dia. Ku sembah. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan. Selamanya Engkau baik bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Selamanya Kau hebat. Kau katakan selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Oh, syukur Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang ajaib. Oh, bagimu-lah segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan Yesus. Oh, Yesus, 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 Yesus. Allah kami, Allah kami. Ya Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus, 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat bagi hidup kami tak terhitung, tak ternilai Tuhan. Dan kami tahu kami tidak akan pernah sanggup membalas apa yang telah Tuhan buat bagi kami. Tapi ini doa kami hari ini Tuhan. Biar pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Allah. Hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau lawat umat-Mu. Engkau lawat anak-anak Tuhan. Yang hari ini bersekutu di rumah masing-masing.
Kami tahu walaupun kami tidak bisa berkumpul di gedung gereja, tapi kami bersekutu bersama-sama di udara. Kami bersekutu dalam hadirat Allah. Dan kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu. Kami menikmati mujizat dari Allah Bapa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lawat umat-Mu, pulihkan, kuatkan, teguhkan. Berkati sehingga ibadah raya hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Allah. Apapun yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di sekeliling kita, jangan menyurutkan sukacita kita dan kesetiaan kita untuk ikut Allah. Apapun yang terjadi, janjinya ya dan amin. Dia menyertai, dia ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Walaupun 1000 rebah di sisi kita, atau 10.000 di kanan kita, tapi janjinya dia akan menjaga hidup kita. Amin, puji Tuhan, kita nyanyi pujian itu. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tidak takut, Allah bersamaku. Yesus Kristus menjagaku, yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Haleluya, kita nyanyi dengan sukacita. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. 10.000 rebah di kananku, amin. Aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Allah membentengiku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kanan. Aku percaya takkan menimpa. Amin, haleluya. Sebab Engkau Allah membentengiku. Katakan kiri kananku, kiri kananku. Ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. 10.000 rebah di kanan. Aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Allah membentengiku. Amin, haleluya. Katakan kiri kanan. Dengan iman Bapak Ibu, dengan iman saudara, Allah menjaga, memelihara, melindungi, membentengi hidup kita. Amin. Ada Tuhan dalam hidupku, ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. 10.000 rebah di kananku. Aku percaya takkan menimpaku, sebab Engkau Allah membentengiku. Amin, kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, bersama kiri kananku, dengan iman, dengan keyakinan.
kiri kanan kita ada Allah. Amin, haleluya. Sekali minggu ada Tuhan dalam hidup. Ada Tuhan, ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku, ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, bersamaku. Yesus selalu, Yesus selalu bersama. Yesus selalu, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa, Yesus kita luar biasa. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam dunia, penderitaankah, kesulitan ekonomikah, sakit penyakitkah, pencobaankah yang silih berganti mungkin datang dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi hari ini kita mau satukan hati kita. Tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Semua apapun boleh terjadi. Tapi aku akan tetap mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Dengan sepenuh hati. Kita mau katakan kepada Allah. Tidak ada satupun Tuhan. Tidak ada satupun yang akan bisa mengambil kasih-Mu dari hidupku. Yang akan memisahkan aku dari kasih-Mu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Dari dasar hati kita sebagai pengakuan kita kepada Allah. Tidak ada satupun yang seperti Yesus sahabat kita. Amin. Tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Sahabatku, aniayakan penderitaan, tak satupun, tak satupun. Katakan tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit penyakit, pencobaankah, tak satupun Tuhan, tak satupun, tak satu. Tiada seperti Engkau, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus
Nyanyikan dengan kesungguhan hati, saudara. Yesus ada di sini hari ini. Dia mendengar ketika kita mengatakan ini kepadanya. Haleluya. Jangan tak satu pun Tuhan, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya penderitaannya, tak satu pun Tuhan, tak satu, tiada seperti Kau, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kaulah sahabat yang setia. Haleluya, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya. Apapun boleh terjadi, Yesus, tetapi Engkaulah tetap kekasih jiwa kami. Boleh penderitaan datang dalam hidup kami, boleh kesusahan datang dalam hidup kami, boleh ketelanjangan atau aniaya apapun datang dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami telah memutuskan untuk ikut mengiring Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Dan kiranya ini menjadi pengakuan kami hari ini di hadapan-Mu. Tidak ada satupun Tuhan, tidak ada satupun yang dapat merenggut kasih Allah dari hidup kami, yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Engkaulah segalanya bagi kami, karena Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu. Lengkapi kami dengan berita dari sorga, berita yang selalu membawa harapan, berita yang membawa jawaban bagi kami, berita yang membawa kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, mari berkarya di dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, supaya jiwa kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat tinggal masing-masing, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GKB Kristus Gembala berada. Salam. Iya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mana pagi hari ini kita tetap mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama, sekalipun juga secara online. Nah, di dalam minggu ini kita masih tetap ada di dalam nuansa Paskah.
Oleh karena itu beberapa minggu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Karena 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari. Nah, ketika Yesus hidup selama 40 hari sesudah kebangkitannya, kesempatan demi kesempatan Yesus pakai untuk menyatakan dirinya. Dan setiap Yesus menyatakan dirinya, ada maksud-maksud yang dia ingin nyatakan kepada para muridnya, juga kepada setiap orang yang percaya. Minggu yang lalu kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengkisahkan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan firman Tuhan minggu yang lalu bertemakan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan memberikan perubahan arah hidup. Nah, saat pagi hari ini dalam kesempatan yang ada, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bertemakan kehadiran Yesus memberi pengharapan. Dalam kisah yang juga akan kita baca bersama-sama, yaitu penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam perikop ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Kata Tiberias itu memiliki arti optimis atau pengharapan. Apa yang dimaksud optimis? Optimis adalah memiliki pengharapan yang baik dalam segala situasi dan kondisi. Jadi orang yang selalu memiliki pengharapan yang baik
apapun situasinya, entah itu situasinya menyenangkan atau tidak, tetapi tetap optimis, tetap berpengharapan. Oleh karena itu tema yang saya bagikan adalah kehadiran Yesus memberi pengharapan. Tentunya ada alasan kenapa kehadiran Yesus itu memberikan pengharapan. Sebagaimana kisah yang ada, yang sudah kita baca dan kita dengar di dalam ayat yang pertama, dan merupakan alasan yang pertama bahwa Yesus hadir memberikan pengharapan ialah dikatakan di sini kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Yesus yang telah mati itu saat itu sangat menggoncangkan tentang situasi atau keberadaan para murid. Karena apa? Ketika Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya, mereka ambil tekad untuk meninggalkan profesinya, untuk meninggalkan aktivitasnya, untuk meninggalkan pekerjaannya. Dengan 100% dia hanya hidup dengan berpengharapan kepada Yesus. Hari-hari yang ada, mereka hidup bersama dengan Yesus. Apa yang mereka butuhkan itu mereka nikmati karena kemurahan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, mereka hidupnya frustrasi. Mereka ada di dalam ketidakpastian. Mereka ada di dalam kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Karena ketika mereka dipanggil oleh Yesus dan hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka berharap Yesus yang akan tidak hanya sekedar menyertai mereka, tetapi mereka berharap Yesus menjadi raja pembebas bagi mereka. Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, secara otomatis ketika Yesus ditangkap dan disalibkan dan Yesus mati. Dan ketika mereka belum tahu kepastian bahwa Yesus benar-benar bangkit, sekalipun mereka sudah mendengar dari Maria bahwa Yesus bangkit. Bahkan Petrus dan Yohanes pun ketika ke kubur Yesus mereka bertemu dengan malaikat dan malaikat itu berkata bahwa Yesus telah bangkit. Namun mereka masih ada di dalam keraguan-raguan, ada di dalam kecemasan. Nah, oleh karena itu ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka di pantai Danau Tiberias, yang pada saat itu Yesus menampakkan diri dalam waktu di siang, menjelang siang. Tentunya ini bukan sekedar bayang-bayang tentang Yesus, tetapi betul-betul mereka bisa melihat Yesus betul-betul hidup. Nah, dari Yesus menampakkan diri ini, kenapa memberikan pengharapan? Karena para murid itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang mati selama-lamanya, tetapi Yesus yang disalibkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Apa artinya buat kita Bapak Ibu Saudara? Artinya kita yang percaya kepada Yesus,
kita percaya kepada Yesus yang hidup. Karena kita percaya kepada Yesus atau Tuhan yang hidup, itu berarti ketika kita berdoa kepada Dia, Dia mendengar doa kita. Dia sanggup menjawab doa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus yang hidup, itu berarti Yesus itu selalu berkarya atas alam semesta ini. Yesus berkarya atas kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Paulus pernah berkata di 1 Korintus 15 ayat 14, sia-sialah apabila seseorang itu percaya kepada Yesus yang mati. Tetapi ketika Yesus itu bangkit, maka kepercayaan orang-orang kepada Yesus itu tidak lagi menjadi sia-sia. Dan kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kepercayaan kita tidak sia-sia karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan teman-temannya mengambil keputusan untuk kembali. Melakukan sebagaimana profesi yang semula sebelum mereka dipanggil Tuhan, yaitu menjadi nelayan. Kenapa mereka mengambil keputusan itu? Karena mereka sedang tidak lagi memiliki kepastian apa yang harus diperbuatnya. Mereka sedang ada di dalam kebingungan karena mereka tidak lagi ada bersama-sama dengan Kristus. Mereka tidak lagi yakin bahwa mereka masih disertai oleh Kristus sekalipun Kristus sudah mati. Dan sekalipun mereka juga sudah dengar bahwa Kristus telah bangkit. Akhirnya mereka dengan keputusasaannya itu ambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaannya yang semula. Tentunya tidak lagi dalam kondisi semangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mereka bekerja, mereka kembali ke profesinya yang semula karena ada di dalam keputusasaan. Nah, di dalam kondisi yang begitu mereka sedang berkecamuk, lalu mereka berupaya bekerja. Tetapi apa yang terjadi dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Sudah frustrasi, sudah ada di dalam ketidakpastian, dan ketika mereka berupaya untuk kembali bekerja, ternyata mereka gagal. Ternyata mereka gagal. Nah, dalam situasi kondisi yang seperti itu, Yesus datang, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus menyapa mereka. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berupaya, berusaha,
bekerja, sekalipun pekerjaan mereka itu merupakan suatu pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan. Bahkan danau Tiberias itu bukan suatu danau yang asing bagi mereka. Karena Petrus semenjak sebelum dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya sudah bekerja di situ. Tetapi karena tidak ada bersama dengan Kristus pada waktu itu, ketika mereka bekerja, mereka mengalami kegagalan. Mereka tidak mampu mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Oleh karena itu sangat penting Yesus menampakkan diri kepada mereka. Selain menunjukkan bahwa Yesus hidup, Yesus peduli akan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Yesus prihatin akan persoalan-persoalan para muridnya yang saat itu betul-betul membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu di dalam kegagalan mereka, dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang tepat, Yesus datang kepada mereka. Yesus hadir dan Yesus berkata, adakah lauk pauk? Ketika mereka menjawab tidak ada, dalam kalimat yang berikutnya ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri mereka. Ketika mereka gagal untuk mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam kalimat yang berikutnya, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Di bagian yang ketiga ini, kehadiran Yesus memberikan solusi. Kehadiran Yesus memberikan solusi. Ketika mereka tidak dapat apa-apa, lalu Yesus menyuruh kembali untuk menebarkan jala. Dan akhirnya mereka mendapatkan ikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh mereka. Bagaimanapun mereka saat itu punya kebutuhan akan apa yang dimakan. Dan ketika mereka sedang mengalami kegagalan, kehadiran Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak sampai mereka itu tidak kuat menariknya. Lalu para muridnya yang lain ikut membantu Petrus menarik ikan itu. Dan mereka akhirnya mendapatkan kecukupan sebagaimana apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, saat-saat ini mungkin ada yang dilanda kekhawatiran. Mungkin ada yang dilanda ketakutan. Mungkin ada yang dilanda kebingungan. Karena dampak dari COVID-19 ini, ada himbauan harus tinggal di rumah. Mungkin bagi orang-orang yang punya usaha di rumah, home industry, tidak begitu bermasalah. Tetapi bagi orang yang biasanya kerja di luar rumah, lalu harus tinggal di rumah, ada kebingungan. Apa yang bisa dihasilkan? Karena tidak terbiasa tinggal di rumah. Tidak terbiasa kerja di rumah.
Yang mau keluar rumah pun, yang biasa bekerja di luar rumah, mungkin juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Karena virus corona itu bisa tinggal di berbagai tempat, di berbagai benda. Kalau keluar rumah takut menyentuh benda-benda tertentu yang di situ terjangkiti dengan virus. Takut bersentuhan dengan orang lain, yang mungkin orang lain itu juga terjangkiti dengan virus. Sehingga ada di rumah pun juga takut dan khawatir, keluar rumah pun juga takut dan khawatir. Sehingga bingung harus mau berbuat apa. Sama seperti kondisi daripada Petrus dan kawan-kawan ini. Apa yang harus diperbuat? Akhirnya terpaksa mereka melakukan pekerjaan seperti semula. Dan ketika mereka melakukan pekerjaan tetap mengalami kegagalan. Tetapi ketika Yesus hadir memberikan solusi kepada para murid itu. Demikian juga ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita habis akal dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menyambut kehadiran Yesus dalam hidup kita, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menentu, sampai kapan virus corona ini menjadi pandemi yang akhirnya membuat orang sulit untuk beraktivitas, sulit untuk berusaha, sulit untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita berharap kepada Yesus yang hidup itu. Yesus yang hidup itu, Yesus yang juga peduli kepada keberadaan hidup kita, kepada situasi kondisi yang kita alami. Dan ketika Yesus peduli kepada situasi kondisi yang kita alami, Yesus memberikan jalan keluar. Yesus memberikan solusi sehingga kesulitan kita akan mendapatkan jawaban, yaitu pertolongan Tuhan atas kehidupan orang yang percaya. Oleh karena itu jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Itu kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pujian, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab
berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Inilah iman kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Inilah pernyataan hati kami yang tulus di hadapan Engkau. Dalam segala perkara Engkau punya rencana. Dan rencana-Mu itu adalah rencana yang indah. Rencana-Mu itu adalah rencana kehidupan. Rencana-Mu itu adalah rencana yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu Bapa, apa yang terjadi saat-saat ini di dalam kehidupan kami, bahkan di belahan dunia ini pada umumnya karena dampak virus corona, kami yakin dan percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi, khususnya juga bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, ada rencana yang indah. Oleh karena itu Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang ada, biarlah kami terus berpengharapan kepada Engkau. Engkau yang telah mati, Engkau juga telah bangkit. Dan Engkau yang telah bangkit, Engkau menyatakan diri yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu kami bersyukur kalau kami memiliki iman kepada Tuhan yang hidup. Karena itu berarti ada suatu jaminan ketika kami berdoa kepada Engkau, Engkau mendengar doa kami dan Engkau selalu berkarya atas kehidupan kami. Sebagaimana juga Tuhan menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias. Engkau tahu pergumulan para murid dan Engkau memberikan jalan keluar. Itu pun juga Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Ketika Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Dan selalu ada jalan keluar atau pertolongan. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Oleh karena itu ajari Tuhan untuk kami selalu percaya kepada Engkau dan selalu berharap kepada Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami jemaat Tuhan yang ada. Sehingga kami selalu hidup dibaharui dari hari ke hari melalui kebenaran firman itu. Dan hidup kami semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat anugerah dan rahmat limpah-Mu. Kami dapat menikmati hadirat-Mu lewat ibadah raya di kesempatan ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kami dalam lindungan, naungan, dan pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah siang ini. Dan kita akan berpisah bersama-sama. Serta terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.